Ada saja alasan orang-orang untuk membuat sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada saja alasan orang-orang untuk membuat sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang-orang kafir atau disebut dengan namanya kaum kafir Quraisy di Makkah Al-Mukarramah, mereka menyembah berhala. Kurang lebih ada 360 berhala yang di sekitar Ka'bah mereka sembah. Mereka katakan wa ma na'buduha illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Kami ini membuat patung-patung, dan patung-patung ini kami serupakan dengan malaikat. Berarti mereka pernah lihat malaikat. Padahal belum ada orang bisa melihat malaikat. Nah, mereka bentuk malaikat, kemudian mereka serupakan di dalam bentuk patung-patung itu. Lalu mereka sembah supaya patung-patung itu sebagai jelmaan wujud malaikat itu mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini perbuatan bid'ah, perbuatan penyimpangan, khurafat, dan jelas termasuk perbuatan syirik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita diperintahkan wa ma umiru illa liya'budullah? Bukankah mereka kita dimaksud supaya kita hanya menyembah kepada Allah saja, tidak lewat perantaraan apapun. Jadi niku nyembah Allah dengan sholat ini langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sholat itu gak perlu makelar. Kita langsung mengucapkan Rabbana, langsung kita, wahai Tuhan kami. Ini. Bahkan malaikat-malaikat itu mereka anggap sebagai anak-anaknya Allah, anak perempuan Allah. Jadi dia mengatakan malaikat itu sebagai anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka dianggap sebagai anak, disembah dengan harapan supaya malaikat-malaikat itu bisa mengabulkan doa-doanya hamba. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman juga dalam beberapa ayat, di antaranya An-Nahl 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Ya. Ada yang bisa menerjemahkan? Terus menjauhi, dan sungguh kami telah mengutus, walaqad, dan sungguh kami ba'asna telah mengutus, fi kulli ummatir rasulan, pada setiap umat itu seorang utusan. Nah, supaya mereka menyerukan ani abudullaha, agar mereka mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, wajtanibut taghut, dan agar semuanya menjauhi taghut. Apa taghut itu? Apa taghut itu? Taghut itu semua yang disembah, semua yang diibadahi, semua yang dijadikan sebagai sandaran pertolongan selain Allah. Dan apapun yang ditakuti selama namanya juga taghut. Bisa raja seperti Firaun, ya. Bisa berhala-berhala, bisa penguasa-penguasa, Namrud dan sebagainya. Itu adalah taghut. Nah, makanya ketika seseorang menyembah selain Allah, berarti mereka menyembah taghut. Padahal di dalam surah Al-Baqarah disebutkan, gitu kan, bahwasanya kita ini supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ikraha fid din, memang gak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, sungguh telah jelas mana jalan yang lurus
dan jalan yang bengkok. Wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang fisama laha wallahu samiun alim. Ini sindiran telak kepada orang-orang kafir Quraisy sebenarnya itu. Bahwasanya telah jelas mana jalan lurus dan mana jalan yang bengkok. Barang siapa mengingkari taghut-taghut, jadi mengingkari ketuhanannya taghut-taghut, berarti mengkufuri, berarti tidak percaya, mengingkari taghut-taghut itu. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, maka barulah dia berpedoman dengan tali agama yang kuat. Tapi siapa beriman pada Allah tapi juga masih beriman dengan taghut, apes. Jadi iman yang akan menjadikan kita ini kokoh dan kuat dan terangkat derajat kita di hadapan Allah ketika kita yu'min billah, kita mengimani Allah dan kita mengingkari semua taghut-taghut, semua yang dipertuhankan selain Allah. Maka sungguh kita telah berpegangan dengan tali yang kuat, lan fisama laha, yang tidak akan terputus. Wallahu, dan Allah itu sami'un alim, maha mendengar dan mengetahui. Nek Gusti Allah iki patung, meskipun patung itu bentuk kupingnya krungu ora krungu. Meskipun ana gambar motone nyawang apa ora? Lah sing iso nyawang nek merasa nyawang. Apa meneh? Patung. Makanya kan kita ini kalau menyembah Allah itu menyembah yang tidak bisu, tidak tuli. Sehingga kita berbisik saja Allah Maha tahu. Abu Bakar itu kalau berdoa dengan lembut. Kenapa? Saya malu ya Rasulullah kalau saya berdoa dengan suara yang keras. Karena Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi kalau wiridan alun-alun, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah Umar banter, astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa katanya? Umar, kamu kok keras? Supaya enggak ngantuk Rasulullah. Bukan karena Allah enggak mendengar, tidak. Allah mendengar, cuman supaya ben ora. Iki ora nyindir sapa-sapa lagi. Iki nerangke nek Umar membaca dengan tasbih ben tidak ngantuk. Makanya nek maca salat malam itu kon banter ben ora ngantuk. Nek awan kon lirih ben ora terganggu. Itu toh. Nah jenengan salat malam Allahu Akbar bismillah. Kalau mah yud bluk. Kalau enggak harus ngantuk. Namanya salah satunya yang besar itu. Nah Allah itu maha mendengar, sami'un alim. Kalau patung dengar apa? Makanya kan orang-orang yang menyembah patung-patung dan tuhan-tuhan yang dipertuhankan atau togut-togut itu, gitu kan. Itu sama dengan kita menyerupi ma la yasma'u wala yantik. Kita sama dengan menyembah, memohon, meminta kepada yang tidak mendengar, tidak bicara. Nah Ibrahim ketika ditanya oleh Namrud, kau yang ngencurkan patung-patung, dijawab. Takono karo sing ngalungan perkul kuwi. Ya ora mungkin, lho nek ora mungkin apa tok sembahan gitu. Nah, makanya nek wong sing percaya karo wit-witan, percaya karo akik, ben dagangane laris, ben las-lasane banter, mana itu. Upamane, kayane kan ra mungkin ya. Upamane, wong kan macam-macam, wong ana sing duwe iki ben iso ngene. Pejabat ngantekake papat. Ngono ki ya ono. Kula apa iki kok ngene kiai iki ngene apa ben jaduk. Yang mundak pangkate. Nah, itu kan. Bakul susu ben laris apa kalungan setut. Macam-macam itu. Nah, ini togut semua itu. Padahal kita kalau sudah diterangkan kembali, kalau kita mintalah kepada Allah. Fa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta berdoa kepada Allah, kau berlindung juga kepada Allah.
bukan kepada yang la yasma'u wa la yantik, tidak mendengar, tidak bisa ngomong. Bahkan wa iyaslukumud dubab la yastangkiduna min. Kalau engkau lihat itu namanya patung, dincoki laler, iso ngura ora? Makanya alasan-alasannya orang-orang Quraisy itu sangat-sangat sesat. Nah, padahal sejak dahulu Rasul diutus oleh Allah supaya hanya menyembah Allah saja langsung, tidak perantara apa-apa, dan menjauhi segala macam sesuatu yang disembah selain Allah, meskipun tujuannya supaya satu mendekatkan kepada Allah. Nah, wong Syiah itu yang ngono, mereka pakai batu. Nah, sujud lagi ngene batuke. Nek ora nggo watu kuwi ora tekan. Nah, ada kudu gawe watu itu. Bahkan wong mati itu kudu nganggo paspor. Nah, nganggo paspor sebagai orang Syiah tidak akan tekan sono. Mereka mengadakan bid'ah yang luar biasa orang-orang Syiah. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, banyak sekali ayat yang menjelaskan kepada kita bahwasanya ibadah itu hanya kepada Allah. Makanya Nabi kalau malam membaca surah Az-Zumar mengingatkan kita kembali, awak dhewe supaya tidak bergoyang, tidak bergeming dari keyakinan bahwa tempat kita memohon, meminta, memuja, memuji hanya kepada Allah. Al-Anbiya 25 mengatakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Sama. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum Muhammad, melainkan diwahyukan kepadanya, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali aku Allah, maka sembahlah aku, jangan nyembah selain. Harus benar-benar kita memurnikan akidah, benar-benar kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Alasan apapun jelas, fala taj'alu lillahi andada, kamu janganlah membuat tandingan-tandingan selain Allah. Membuat tandingan selain Allah, kita sembah tandingan itu. Lawang kita ini menjadikan perantara untuk mendekatkan pada Allah tidak boleh, apalagi membuat tandingan selain Allah. Maka wala tadribu lillahil amsal. Kau jangan buat perumpamaan-perumpamaan. Ada bagi Allah. Apapun pokoknya ibadah itu seperti apa yang dituntun ke Kanjeng Nabi yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam itu ibadah itu jelas, salat, menyembah Allah, berdoa meminta kepada Allah, bertahmid memuji kepada Allah, bertahlil mengesahkan Allah. Kemudian kita juga mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya semuanya kepada Allah. Enggak ada panglembono, pujian, ucapan, sanjungan kecuali kepada Allah. Maka siapa menyanjung, memuji kepada selain Allah, maka dia telah disebut musyrik. Lain asrokta layah batona amaluka. Kalau engkau sampai mensekutukan Allah dan yang lainnya, maka sungguh amal-amalmu menjadi sia-sia. Kita punya kebaikan sholat, tapi waktu kita masih suka tadi itu kemana? Ke Pengging, yang Gunung Kemukus, yang Gunung Gandul, yang Gunung Kawi. Aku baru kono wingi. Nah, aku nang kono kuwi nyang kebon teh. Dokumentasine tak lebokke nang YouTube-ku. Tulan-tulan yang kebon teh dan tulan-tulan ke air terjun Sirah Kencong. Ya ada di situ. Numpak ojek yang dhuwur, dalannya semen tok. Itu saya nggak cari kekayaan ke sana itu. Ora golek pesugihan, golek ganjaran. Menyaksikan keagungan ciptaan Allah dan bertasbih memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekaligus juga nyeneng-nyenengke mbok itu. Anak karo ponakan karo dulur karo wong tuwa. Kuwi tujuane nyeneng-nyenengke, berarti niku
ibadah kaya rumah tuh. Masuk ibadah sosial, nyeneng ke uang. Oke. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa masih nekat juga berbuat syirik, nah, besok di akhirat dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa tetap saja dia tidak meninggalkan kesyirikan, tetap saja syirik, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka jahanam, wa malahum min nasirin, dan tidak ada yang bisa menolong mereka. Bahkan sembahan-sembahannya pun tidak akan bisa menolongnya. Karena sama-sama makhluk seperti kita. Banyak ittabara'al ladzina tubi'u minal ladzina tabahu wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika tabara'al ladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Nah, ada orang yang dipertuhankan, disembah orang itu, kayak Yesus. Atau Uzair, atau juga Fir'aun, atau juga Namrud. Wa ra'awul azab, dan mereka sama-sama melihat azab Allah. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan betulah segala pertalian di situ. Nek mau neng donya itu sing disembah ki kaya iso menehi sing disembah, kaya dia nyembah utang ada iki. Neng kono mereka berputus hubungan. Nah, berputuslah segala macam ya. Gak ada yang bisa menolong. Sing disembah yo menderita, sing nyembah menderita terus yo gelo, kecewa. Nah, waqala alladziina taba'u, maka berkatalah orang-orang yang mengikuti, lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum, kalau sekiranya kita bisa mangsul balik ke bumi, saya akan berlepas diri dari mereka dan akan menyembah Allah saja. Kama tabarra'u minna, bagaimana mereka melarikan diri dari kami. Jebule jadi sembah orang nulungi sama sekali. Nah, jadi mereka mengatakan kama tabarra'u minna, bagaimana mereka lepas diri daripada kami. Nah, apa bisa? Tidak bisa, urip mung sepisan. Hidup mung sepisan. Ora nek remedi kehidupan. Sekali mati tak akan hidup kembali, kecuali matimu mung kebengi. Apa saiki iki? Sapa sing turu kuwi berarti mati. Nek sik tangi berarti duripke meneh. Nah, itu kan. Tapi nek dimaksudkan adalah kematianmu, hilangnya roh dari badan kita, kembali kepada Allah, tidak ada kembali ke dunia lagi. Nah, maka kata yurihimullahu a'malahum hasaratin lagi. Maka Allah tunjukkan saat itu, loh sekarang amal-amalmu hanya kerugian bagi mereka sendiri. Wa hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak dikeluarkan dari neraka sama sekali. Nauzubillah min salih palmillah, monggo ngati-ngati didoi saking segala macam kemusyrikan. Begitu.